Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Puluhan massa gabungan peternak dan juga mahasiswa tagih janji Presiden Jokowi. Puluhan massa yang tergabung dalam paguyuban Peternak Rakyat Nusantara bersama dengan sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta pada Senin 11 Oktober kemarin. Aksi damai digelar mulai dari depan Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kantor PT Sharon Pokpan Indonesia, dan Kantor PT Japsa Comfit Indonesia. Mereka menggelar aksi menuntut janji Presiden Jokowi membenahi kelola tata niaga ayam, pedaging, dan juga petelur. Pasalnya, para peternak selama ini mengalami kerugian akibat tidak adanya tata niaga yang baik. Menurut Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Katma Wijaya mengatakan pihaknya melakukan aksi damai yang digelar di Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemensos, Kantor PT Sharon Pokpan Indonesia, CEPIN, dan Kantor PT Japsa Comfit Indonesia, JAPFA. Aksi ini adalah aksi damai di mana meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tata niaga ayam, ras, pedaging, dan telur, ujar Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Hatma Wijaya dalam keterangannya. Hatma juga menyebut harga sarana pokok produksi peternakan ayam sangat tinggi, sementara harga jual ayam hidup dan telurnya murah. Akibatnya sangat merugikan peternak rakyat mandiri, pedaging, dan juga petelur. Dalam tuntutannya itu, mereka meminta agar Jokowi segera menerbitkan peraturan presiden yang memberikan perlindungan terhadap peternak UMKM. Massa juga meminta agar para menteri terkait segera melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Antara lain menaikkan harga telur dan ayam sesuai dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 memberikan peranan kepada BUMN dan juga Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga dan stok, melarang perusahaan integrator melakukan budidaya ayam broiler dan juga layer. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Ketua Koperasi Peternak Kendal, Suwardi. Dia juga meminta pemerintah memberikan pemutihan atas utang peternak rakyat mandiri akibat imbas dari PPKM COVID-19. Dia juga meminta Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk segera menindaklanjuti arahan Jokowi yang disampaikan pada 15 September 2021 lalu. Kami juga mengusulkan agar dibentuk Kementerian Peternakan dan secepatnya menyediakan jagung sesuai dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2020. Koperasi peternak mencatatkan kerugian mencapai 3,72 miliar rupiah sejak triwulan pertama tahun ini, tepatnya selama kenaikan harga jagung dan juga pakan. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi untuk peternak. Sementara itu, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mewakili mahasiswa meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera menuntaskan polemik perunggasan nasional yang selama ini menimpa peternak rakyat mandiri dan masyarakat umum. Anggota DPR RI Komisi 4 fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan juga mendukung aksi damai peternak unggas mandiri dan mahasiswa tersebut. Katanya, kami merespon keluhan peternak dan mahasiswa dan akan segera memanggil Menteri Pertanian untuk menjelaskan dan segera membantu penyelesaian persoalan peternak mandiri, sesuai dengan pertemuan Presiden dengan peternak kemarin. Pungkas Budi Setiawan. Pusat Kajian Peternakan Pangan Advokasi menilai aksi protes yang dilakukan oleh para peternak rakyat broiler tidak lepas dari anjloknya harga live bird atau ayam hidup dan juga telur konsumsi ayam layer. Sebelumnya diketahui aksi ini dilakukan di Istana Merdeka, DPR RI, Kementerian Pertanian, Kemensos, serta di beberapa kantor perusahaan swasta. Dari pantauan Pataka, harga live bird anjlok yang sejak bulan September 2021 menyentuh 16.000 sampai 17.000 per kilogram di tingkat peternak. Begitupun dengan harga telur yang mencapai 14.000 sampai 17.000 rupiah per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dalam Permendak Nomor 7 Tahun 2020. Ketua Pataka sendiri, Ali Usman, mengatakan anjloknya harga live bird dan juga telur karena dari daya beli masyarakat menurun akibat PPKM yang berlevel di berbagai daerah terutama Jawa dan Bali. Banyak hotel, restoran, dan juga kantin ditutup,
Padahal sarapan dari pasar Horeca ini cukup tinggi. Selain pasar utama ayam karkas, segar dan juga telur ayam diserap konsumen rumah tangga melalui pasar tradisional dan juga toko retail. Ujarnya dalam keterangan kepada redaksi Kompas Senin 11 Oktober. Dia juga menjelaskan kondisi harga ini dipicu oleh oversupply ayam broiler yang masih terjadi. Padahal faktanya, kata dia, Ditjen PKH Kementan masih melakukan kebijakan pengendalian di hulu. Berdasarkan surat edaran terbaru oleh Dirjen PKH pada bulan Oktober 2021, bahwa produksi Dog FS sebanyak 300,25 juta ekor, sedangkan kebutuhan sebanyak 212,67 juta ekor yang terjadi potensi surplus sebesar 87,58 juta ekor. Sebenarnya banjirnya pasokan tersebut pada bulan Oktober tidak lepas dari dampak alokasi kuota impor GPS sebanyak 675.000 ekor pada tahun 2020, meskipun realisasi kuota impor 2020 telah dikurangi sebanyak 31.000 ekor. Jumlah ayam oversupply sepanjang 2021 merupakan dampak kuota impor ayam GPS pada tahun 2020, sebab ayam GPS menghasilkan ayam parent stock dan juga Dog FS. Jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Gugat pemerintah 5,4 triliun rupiah, paguyuban peternak tuding pemerintah hobinya lip service. Merasa tak ada perhatian dan perlindungan, para peternak unggas rakyat menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Sebab setelah kerugian yang dialami akibat pandemi COVID-19, tidak ada sama sekali upaya nyata dari pemerintah terhadap nasib mereka. Pemerintah sendiri dinilai tidak menjalankan kewajiban konstitusi untuk melindungi peternak rakyat. Gugatan nomor 173 sekian yang dilayangkan Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia (PPRN) Alvino Antonio ditujukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Perdagangan M. Lutfi, dan Presiden Joko Widodo. Menurut Alvino, gugatan ini dilayangkan sebagai lanjutan dari 3 kali nota keberatan kepada Menteri Pertanian pada 15 Maret, 29 Maret, dan 20 April 2021. Kemudian nota keberatan ke Menteri Perdagangan pada 28 Mei 2021 dan ke Jokowi pada 18 Juni 2021. Dalam gugatannya, Alvino menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar 5,4 triliun rupiah kepada seluruh peternak rakyat di Indonesia karena mereka telah merugi dengan harga sarana produksi peternakan yang sangat tinggi, sementara harga jual cenderung murah pada 2019 dan 2020. Hobi pemerintah memang sepertinya hanya lip service. Konstitusi tidak dijalankan, kejadian ini terus berulang dan seolah-olah pemerintah membiarkan kami mati perlahan. Maka dari itu kami menuntut ganti rugi, ucap Alvino melalui keterangannya pada Jumat 23 Juli. Dituturkan Alvino, harga jual unggas berada di bawah titik terendah berdasarkan acuan Peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 7 tahun 2020, yakni Rp19.000 per kilogram. Pada 12 Juli lalu, data harga unggas Lovebird yang dihimpun pihaknya menyentuh Rp10.000, sementara itu yang dihimpun Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, rata-rata harga jual Lovebird Rp14.000 pada 20 Juli. Sementara itu, kuasa hukum PPRN, Hermawanto, menjelaskan Mentan dan Mendak tidak melakukan tindakan hukum sesuai kewajibannya, mulai dari melakukan stabilisasi ketersediaan dengan harga Lovebird, bibit unggas DOC, dan juga pakan. Sedangkan gugatan yang diajukan pada Presiden RI karena membiarkan kedua anak buahnya tidak menjalankan kewajibannya. Fakta di lapangan semakin menurunnya jumlah peternak mandiri, lemahnya akses peternak terhadap sumber daya peternakan, dan banyaknya usaha peternak rakyat yang bangkrut. Gugatan PPRN melalui PT UN ini juga mendapatkan dukungan dari Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara atau PPUN. Gugatan ini sebagai bentuk kekecewaan terbesar kami pada pemerintah yang tidak pernah melindungi dan berpihak pada peternak rakyat, kata Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Katma Wijaya. Katma sendiri menjelaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemerintah mengakomodir dan mendukung peternak rakyat. Namun menurutnya pemerintah hanya berpihak kepada kepentingan perusahaan integrator besar saja. Kami seperti bersaing head to head dengan integrator. Tidak mungkin kami bisa bertahan. Harapan kami dengan gugatan ini, pemerintah bisa membuka mata hati untuk menyelamatkan peternak rakyat, pungkas Katma.